Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Faiza dari kelas 11 IPS 2, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Revolusi Amerika. Latar belakang Revolusi Amerika yang pertama, pendiri kolonial Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris. Yang kedua, paham kebebasan dalam perdagangan. Yang ketiga, Inggris butuh dana besar setelah perang 7 tahun dengan Prancis. Dan yang keempat, peristiwa The Boston Tea Party pada Desember 1773. Landasan pemikiran. Yang pertama, pendiri paham kebebasan dalam perdagangan atau ekonomi. Rakyat Amerika atau kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Inggris yang memerintah orang-orang di Amerika hanya menjual barang dan membeli barang kepada Inggris saja. Lalu yang kedua, paham kebebasan dalam politik. Paham kebebasan kaum koloni ini bertentangan dengan pendapat Inggris yang mengklaim bahwa koloni adalah jajahannya. Faktor ini yang juga menyebabkan Amerika Serikat menjunjung tinggi HAM dan konstitusinya. Peristiwa penting pada Revolusi Amerika. Yang pertama, Boston Tea Party pada 1773. Pada 16 Desember 1773 terjadilah peristiwa paling ikonik atau terkenal dalam sejarah Revolusi Amerika yang disebut dengan The Boston Tea Party. Singkatnya, peristiwa ini merupakan peristiwa protes dari warga koloni terhadap kesewenang-wenangan Inggris, termasuk tentang pajak teh. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu membeli dan membayar pajak dari teh tersebut apabila telah mendarat dari pelabuhan Boston. Peristiwa ini dimulai dari berlabuhnya 3 kapal milik East India Company yang bermuatan teh di pelabuhan Boston, Massachusetts. Pada saat itu, sebuah kelompok dari rakyat koloni bernama Sons of Liberty menyamar menjadi para pekerja Indian. Mereka menyelinap masuk ke kapal lalu membuang seluruh muatan teh ke laut. Lalu yang terjadi selanjutnya tentu saja kerajaan Inggris marah besar dan mengeluarkan kebijakan bernama Intolerable Act pada tahun 1774. Lalu peristiwa penting selanjutnya, pertarungan dimulai pada tahun 1775. Terdapat 2 pertarungan, yaitu yang pertama, pertempuran Lexington. Pertempuran ini meletus pada 19 April 1775 yang sekaligus menandakan awal mulanya terjadi peperangan terbuka antara 13 koloni dengan Inggris. Pertempuran ini terjadi karena pihak Raja George III mengabaikan hasil dari Kongres Kontinental I. Pertempuran berlangsung pertama kali di kota Lexington, kemudian pertempuran menjalar di kota Concord, kemudian Boston. Lalu pertempuran kedua, Bunker Hill. Pada 17 Juni 1775, meskipun tidak berpengalaman dalam perang, tentara Amerika berhasil menahan pasukan Inggris selama lebih dari 2 jam di Birch Hill. Hal ini menunjukkan bahwa tentara Amerika tidak terintimidasi oleh ribuan pasukan Inggris. Dari 2.200 tentara berpengalaman Inggris, lebih dari 1.000 orang terluka berat dan gugur di medan pertempuran. Peristiwa yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1776. Pada 4 Juli 1776, bersama dengan keputusan dalam Kongres Kontinental II, rakyat koloni memutuskan untuk memisahkan diri dari kerajaan Inggris dan mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat. Raja George III merasa tidak ingin melepaskan daerah koloninya dan memberikan perlawanan pada masa yang ia anggap memberontak. Lalu, peristiwa selanjutnya keempat, perdamaian Paris mengakhiri perang pada tahun 1783. Pihak kerajaan Inggris menyerah. Kemudian pada 1783 ditandatangani kesepakatan di Prancis bernama Treaty of Paris atau Perjanjian Paris. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berlahirlah Revolusi Amerika dan diakuilah Amerika Serikat yang merdeka dan berdaulat oleh Inggris. Peristiwa yang terakhir pada tahun 1789 yaitu George Washington menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Pengaruhnya, dengan adanya revolusi ini, bangsa lain pun ikut termotivasi untuk meraih kemerdekaan dan menentang keras adanya penindasan dunia. Dan terjadi juga dampaknya bagi Indonesia. Dampaknya pertama, munculnya paham liberalisme dan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, dihapuskan hak monopoli perdagangan VOC di Indonesia. Dan yang ketiga, kapal dagang Inggris atau EIC diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dengan di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai Revolusi Amerika dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.